Indonesia memiliki beberapa sosok ratu kerajaan gaib yang dipercaya memiliki kecantikan dan kesaktian yang luar biasa. Dalam kisah-kisah mistis, mereka diyakini mendiami beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang menguasai Laut Selatan, ada pula yang memiliki kekuasaan di laut bagian utara dari Laut Jawa. Penasaran siapa saja sosok-sosok perempuan ini? Simak kisah mereka dalam video berikut. Nyi Pelet adalah tokoh dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai wanita cantik yang memiliki kekuatan untuk memikat hati pria. Konon, ia memiliki ilmu pelet yang sangat kuat dan mampu membuat siapa saja yang terkena peletnya menjadi takluk pada kehendaknya. Namun, kecantikan dan kekuatannya tersebut tidak membuat Nyi Pelet bahagia. Ia merasa kesepian dan tidak memiliki teman karena takut akan kekuatannya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria yang jatuh cinta padanya tanpa terkena peletnya. Pria tersebut membuktikan bahwa cinta sejati tidak memerlukan ilmu pelet. Nyi Pelet pun merasa bahagia dan menyerahkan ilmunya pada pria tersebut. Legenda Nyi Pelet juga sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu seperti Goa Walet di Gunung Ciremai. Nyi Blorong adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul. Ia digambarkan sebagai wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas dan tubuh ular dari pinggang ke bawah. Nyi Blorong memiliki kesaktian luar biasa dan pengikut berbagai macam makhluk halus. Konon, ia ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Menurut legenda, Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia pengikutnya. Saat ajal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Nyi Calon Arang adalah tokoh dalam mitologi Jawa dan Bali yang dikenal sebagai janda penguasa ilmu hitam. Konon, ia sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Nyi Calon Arang memiliki seorang puteri bernama Dia Ayu Ratna Manggali, yang meskipun cantik, tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi puterinya, Nyi Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Airlangga mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya, Empu Baradah, untuk mengatasi masalah ini. Empu Baradah lalu mengirimkan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Dia Ratna Manggali. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam, dan keadaan pun kembali normal. Nyi Calon Arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Empu Bahula yang menyerahkannya kepada Empu Baradah. Saat Nyi Calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Baradah. Dalam mitos yang berkembang, Nyi Calon Arang digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat kuat dan sakti mandraguna yang menyembah Dewi Durga dan bisa berubah menjadi leak. Nyi Gadung Melati adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Menurut kepercayaan Jawa, Nyi Gadung Melati memiliki tugas untuk memelihara kehijauan tanaman di lereng Merapi. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai pemimpin makhluk halus di Gunung Merapi. Konon, bila Nyi Gadung Melati hadir dalam mimpi masyarakat lereng gunung, maka hal ini menandakan bahwa Gunung Merapi akan meletus. Dalam mitos yang berkembang, Nyi Gadung Melati merupakan sosok perempuan cantik yang sudah janda. Ia diyakini memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Sebelum meninggal, Nyi Gadung Melati hidup bersama anak sematawayangnya. Suatu ketika, ia meminta anaknya untuk mengambilkan air di sebuah sumur. Namun, anaknya malah mengambil air dari sungai yang jauh. Karena merasa dikhianati oleh anaknya, Nyi Gadung Melati pun mengutuk anaknya menjadi seekor ular. Sejak saat itu, ular tersebut dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi.
Nyi Lanjarsari adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai penguasa laut utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan. Ia juga dikenal dengan julukan Dewi Lanjar. Menurut kepercayaan masyarakat Pekalongan, Nyi Lanjarsari memiliki keraton gaib yang berada di pantai Pekalongan, di sebelah Sungai Slamaran. Nyi Lanjarsari digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas dan tubuh ular dari pinggang ke bawah. Ia memiliki kesaktian luar biasa dan pengikut berbagai macam makhluk halus. Menurut legenda, Nyi Lanjarsari memiliki hubungan darah dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan Jawa. Versi lain menyebutkan bahwa Nyi Lanjarsari sebenarnya adalah Rantam Sari yang merupakan istri Raden Bahu. Jika ditarik garis keturunan, ia adalah Nawangsi, adik dari Nawangwulan yang juga Ratu Kidul di pantai selatan Jawa. Nyi Lanjarsari kerap dikaitkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa misterius di pantai utara. Orang-orang Pekalongan juga mengaitkan Dewi Rantam Sari dengan Dewi Lanjar. Dewi Sri adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai Dewi Padi dan Kesuburan. Ia juga dikenal sebagai Dewi Sri Laksmi dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan Jawa, Dewi Sri memiliki peran penting dalam dunia pertanian dan dianggap sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Ia juga dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah tanah dan dapat mengendalikan bahan makanan di Indonesia, terutama bahan makanan pokok seperti padi. Dalam mitos yang berkembang, Dewi Sri digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dengan wajah khas kecantikan alami gadis asli Nusantara. Ia sering digambarkan dengan memegang setangkai padi atau teratai merah di tangannya. Konon, ia memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Dewi Sri juga sering dikaitkan dengan legenda tentang asal-muasal tumbuhan terutama padi. Cerita tentang Dewi Sri telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Nyi Roro Kidul adalah sosok supranatural dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Pantai Pelabuhan Ratu dianggap sebagai salah satu tempat sakral untuk berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul, sekaligus menjadi gerbang menuju kerajaannya. Setiap tahunnya, para nelayan setempat melakukan upacara sedekah laut dengan menawarkan pengorbanan sebagai hadiah bagi sang ratu. Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali. Ia memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan dewi-dewi alam yang lain. Kanjeng Ratu Kidul juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Menurut kepercayaan tradisional Jawa dan Sunda, ia adalah dewi yang memerintah makhluk Laut Selatan Jawa. Ia dihormati di tempat-tempat seperti Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Parangkusumo, dan Parangtritis. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan bahwa keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Nyi Fatimah Lodaya adalah tokoh legendaris dalam sejarah Sunda. Menurut cerita rakyat, Nyi Fatimah Lodaya adalah putri dari seorang raja yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Setelah sang raja meninggal, Nyi Fatimah Lodaya dilahirkan dan dibesarkan oleh ibunya. Ketika dewasa, Nyi Fatimah Lodaya mengetahui bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Ia kemudian berlayar ke Cirebon untuk mencari Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Nyi Fatimah Lodaya diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengalahkan siluman Ratu Laut Kidul. Terjadilah pertempuran antara Nyi Fatimah Lodaya dan Ratu Laut Kidul yang dimenangkan oleh Nyi Fatimah Lodaya. Sejak itu, Nyi Fatimah Lodaya diangkat menjadi Ratu Siluman Laut Kidul dengan nama Nyi Mas Fatimah Lodaya dan tinggal di pantai selatan daerah Rawa Onom. Menurut cerita lain, Nyi Fatimah Lodaya adalah seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang sangat cantik dan pandai. Ia sangat disayangi oleh rakyatnya karena kebaikan hatinya. Namun, ia memiliki kutukan yang membuat setiap suaminya meninggal dunia. Kutukan tersebut akhirnya terpecahkan ketika ia menikahi Syekh Abdurrahman Kalijaga. Itulah kisah 9 ratu gaib yang ada di Indonesia. Kalau ada yang mau menambahkan atau koreksi silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.